Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan handai tolan, sahabat karib, dimanapun Anda berada, mari kita melanjutkan pembahasan kita kepada hal yang lebih menukik, lebih menajam, mendalam, agar supaya kita bisa memahami apa sebetulnya hakikat hidup ini. Orang Jawa menggunakan istilah apa yang dimaksud dengan sejatining urip, hidup yang sejati, yang hakiki itu apa? Nyampang masih di pagi hari saya di halaman, di taman seperti ini sambil menikmatin kopi, kapal api, dan nanti sekali-kali Anda akan mendengarkan kokok ayam di pagi hari yang penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan tanpa beban hidup. Mari kita belajar pada kokok ayam itu. Manusia yang di dalam hidupnya selalu di dalam kegelisahan, kebingungan, ketakutan, keraguan-raguan, itu pada dasarnya hatinya kosong. Sehingga diisilah dia oleh bisikan-bisikan setan, ya, was-was. Makanya berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah pencipta manusia, Tuhannya manusia, ilahnya manusia ini, daripada bisikan-bisikan setan, ya, yang mengganggu rongga dada ini. Nah, orang yang dalam keadaan seperti gini, sekalipun dia hidup, tapi hidup dalam kekosongan jiwanya. Maka sekalipun cahaya matahari seperti pagi ini adalah terang benderang, dia akan merasa di dalam kegelapan. Sebaliknya, apabila Anda mengisi rongga dada Anda itu dengan informasi-informasi ketuhanan, informasi-informasi kemalaikatan, maka rongga dada itu akan mempancarkan cahaya, akan gembira, akan bahagia. Dan pada rongga dada yang gembira, yang bahagia, yang senang, yang tenang itulah laksana cahaya yang terpancar kepada sekitarnya. Sehingga seandainya disorotkan pada gelapnya malam hari itu akan nampak terang benderang. Itulah orang yang sudah mencapai hidup yang sejati. Saya yakin Anda ingin sampai ke tingkat itu. Mudah-mudahan. Maka marilah kita bahas bagaimana agar supaya Anda yang sekarang ini sedang mendengarkan
Urean-urean yang keluar dari lisan saya ini tadi lebih paham, lebih bisa menjiwai. Saya uraikan bagaimana mencapai sejatining urip. Hidup yang sejati itu gimana? Kita sadari bahwasanya saya dan Anda yang nampak lewat YouTube ini hanya penampakan luar, penampakan fisik. Ini yang dinamakan badan wadak itu ini. Ini hanya tempat bersemayamnya sesuatu yang akan saya uraikan berikut. Badan wadak ini yang sifatnya fisik, yang sifatnya benda, ini sebagai sebuah bukti ada pencipta dari fisik itu. Karena tidak mungkin saya dan Anda bisa membuat hidung, bisa membuat mata, bisa menggerakkan kedipan mata. Tidak mungkin. Ada yang ngontrol, ditunjukkan wujud pengontrol itu dalam bentuk fisik kita ini tadi yang kita kenal, Robbi. Makanya kalau ditanya kepada setiap orang apa mereka itu beriman atau tidak, siapakah pencipta langit dan bumi, siapakah pencipta diri Anda, maka seluruh akan mengatakan Robbi. Di sini kata-katanya Robbi, Tuhan sebagai pencipta diriku dan seluruh alam raya ini. Yang kemudian terwujud untuk melihat Rob itu adalah dalam ciptaannya. Diri saya, diri Anda, dan alam sekitar ini. Ini adalah sebuah bentuk keberadaan Rob itu tadi. Badan wadak. Badan wadak itu adalah badan yang mati. Yang tidak ada bedanya antara saya, Anda dengan batu di gunung, dengan tanah yang Anda ijak. Itu badan fisik. Tapi manakala badan wadak itu yang sudah dibentuk dalam bentuk rupa yang indah, yang sempurna ini, kemudian diisi oleh pencipta badan wadak ini dengan suatu jauhar, dengan suatu eksisten, sebuah keberadaan, itu yang dinamakan sukma, nyawa, jiwa, ruh. Begitu dimasukkan ke dalam badan wadak itu, maka hiduplah dia. Maka bergeraklah dia. Maka berkembanglah dia. Kalau ditanyakan, siapakah pencipta daripada sukma, ruh, nyawa? Maka jawabannya, la ilaha illallah. Dialah ilah yang bernama Allah. Tidak ada dia kecuali yang bernama Allah itu tadi. Dengan demikian kata-kata la ilaha illallah itu lebih menukik untuk menerangkan tentang penciptaan ruh Anda, sukma Anda. Dan ini hanya bisa dihayatin, bisa diterima oleh mereka-mereka yang jiwanya hidup, yang sukmanya hidup,
yang rohnya hidup, sekalipun dia tercekam oleh badan wadaknya. Sehingga dengan demikian, kehidupan daripada rohani itu terekspresikan di dalam badan wadak, di dalam jasad, akan menampakkan wujudnya, yaitu wajah yang bercahaya, wajah yang berseri-seri, wajah yang gembira, hati yang tenang, hati yang sakinah, dan seterusnya. Ini sebagai sebuah simbol bahwa yang bersangkutan itu hatinya gembira. Pada hati yang gembira inilah maka dia akan bercahaya, dan cahayanya itu apabila didatangkan, disorotkan kepada gelap gulita malam, maka malam akan menjadi terang benderang. Sudah dua. Ada badan wadak, ada sukma. Pada sukma atau ruh yang tidak dipengaruhi oleh badan wadak dengan semua kesulitannya itu tadi, maka dia akan bisa menikmati rasanya hidup. Dalam keseharian kita sering merasakan makanan, minuman, pemandangan, hubungan suami istri. Kalau ditanya kepada mereka yang merasakan itu, bagaimana rasanya makanan atau hubungan suami istri, mereka akan menjawabnya hanya satu: lezat. Kata-kata lezat itu untuk mengekspresikan bagaimana sebuah rasa itu dirasakan oleh fisik. Tidak bisa diterangkan lebih jauh kecuali Anda sendiri merasakannya. Pada saat itu Anda akan merasakan lezat. Sebaliknya, apabila Anda bertanya kepada seseorang, bagaimana hidup kamu saat ini, maka jawabnya bagi mereka dengan satu kalimat: nikmat. Lezat untuk mengekspresikan rasa jasmani, rasa fisik, sedangkan nikmat untuk mereksikan rasanya jiwa. Orang yang bahagia dalam hidup, dia akan merasakan kenikmatan jiwanya. Orang yang tenang di dalam hidup, dia akan merasakan nikmat jiwanya, sebagaimana kokok ayam menikmati dirinya sebagai seekor ayam. Harusnya kita lebih bisa menikmati daripada seekor ayam, yaitu menikmati nikmatnya
lezatnya sebagai seorang manusia. Ini yang oleh Allah diingatkan berkali-kali di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagi setelah semuanya diberikan, dicurahkan, dikasih kepada Anda yang akan Anda ingkari. Anda tidak akan bisa sampai ke tingkat itu, sindiran Allah itu, peringatan Allah itu, kalau Anda tidak bisa menikmatin nikmatnya hidup sebagai hidup yang sejati. Bahwa kita ini hidup, ada yang mau mengontrol. Bahwa kita ini hidup dalam ridhonya Allah. Bahwa kita ini hidup atas kehendaknya. Bahwa kita hidup atas takdir yang diberikan olehnya. Dinikmatin itu. Sebagaimana saya pun pagi hari ini akan menikmati a cup of Java, secangkir kopi Jawa. Bismillah. Alhamdulillah. Lidah saya pisik, bisa menempatin pahitnya kopi dan manisnya gula yang dicampur, serta lembutnya air yang mengalir ke tenggorokan ini. Itu namanya rasa jasmani. Tapi rasa rohani adalah menikmatin bahwasanya saya masih dikasih hidup untuk bersenang-senang, untuk bahagia, untuk menikmati karunia Tuhan, untuk banyak mengingat karunia-karunia yang diberikan untuk memanfaatkan umur. Saya menikmati kenikmatan surga dunia. Kalau seluruh kenikmatan yang di dunia ini bisa kita rasakan sebagai sebuah karunia Allah, maka Anda telah hidup di dalam surgawi dunia. Di dalam taman, di dalam rumah. Coba dinikmatin itu sebagai sebuah taman-taman surgawi. Diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Baiti jannati. Baiti jannati. Baiti jannati. Jadikanlah rumah baitku ini, rumahku tempat tinggal ini, laksana di taman-taman surga yang kau janjikan kepada mereka yang kau kehendaki untuk memasukinya. Aku bersyukur saat ini menikmatin sejatining urip ini tadi, yang dengan bersyukur itu mudah-mudahan aku diperkenankan memasuki janjimu, yaitu hidup di taman-taman surga yang kau kehendaki, agar supaya aku bisa menikmatin rasa syukurku di dalamnya. Nah, pada orang-orang yang demikian, mudah-mudahan Anda yang masih tekun mendengarkan saya saat ini, hilangkan jengkel dulu, mohon kesabaran sejenak, supaya terjadi pencerahan, penerangan kepada rongga dada Anda itu tadi,
Maka pada orang-orang yang demikian akan memunculkan itu yang dinamakan karsa, kehendak, karso, kehendak, keinginan, cita-cita, kreativitas. Hanya orang yang hatinya tenang, hanya orang yang hatinya gembira, hanya orang yang punya hati sakinah akan muncul ide-ide brilian, kreativitas yang kadang-kadang jauh melampaui usia hidupnya. Bahkan baru muncul setelah ribuan tahun di depan. Itu mereka yang tercerahkan namanya. Itu mereka yang terbimbing oleh rohaninya. Itu mereka yang sukmanya hidup. Bukankah pada setiap hari Anda tidur? Dan pada saat Anda tidur itu, Anda sering bermimpi. Siapapun suka bermimpi. Ada yang mimpinya berbobot. Dan ada mimpinya hanya sekedar mimpi tanpa arti. Bukankah Fir'aun zaman Nabi Yusuf bermimpi 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk, yang kemudian ditafsirkan, ditakwilkan oleh Yusuf sebagai adanya musim kemarau panjang, sehingga muncullah teknologi, yaitu menyimpan gandum di dalam gudang. Teknologi pergudangan namanya. Lewat mimpi, ternyata kejadian sungguh terjadi. Dan di sini juga bisa melihat bahwa Fir'aun pada saat itu bukan Fir'aun yang kejam, tapi termasuk Fir'aun yang adil, sehingga dikasih petunjuk oleh Allah langsung lewat mimpi, sekalipun dia tidak paham. Tapi begitu dikasih takwil oleh seorang yang jujur, dia ikutin dan menjadi sebuah kebenaran. Itu buah daripada sukma yang melalang buana masuk ke dalam alam-alam lahut, alam-alam ruh, dan dalam perjalanannya dia bisa memprediksi kondisi yang akan datang, sekalipun dalam bentuk-bentuk simbolis. Insya Allah Anda pun akan terbimbing seperti itu apabila sukma Anda itu tadi hidup. Apabila roh Anda itu tidak termatikan oleh badan wadak Anda. Apabila nafas Anda itu tadi mengontrol jasad, bukan jasad mengontrol nafas Anda. Itu namanya sejatining urip. Nah, pada orang-orang yang kreatif seperti ini tadi, banyak sekali hasil-hasil karyanya yang akan terwujud kadang-kadang setelah yang bersangkutan sudah tidak ada di bumi ini. Tapi itu adalah sebuah produk yang dikatakan karya. Hanya orang yang punya karsa yang bisa berkarya. Karya artinya ada amal yang dia tinggalkan, amal kebajikan yang dia perbuat sewaktu dia dikasih karunia kesehatan, karunia materi, karunia pikiran yang cerdas, karunia sistem sosial yang kuat, karunia sistem politik yang kokoh, karunia kebersamaan, karunia usia,
Dia menjadi berkarya di dalam hidupnya dari karsa keinginan-keinginan yang menggelora di dalam rongga dadanya. Saya pun sama, sebagai orang yang selalu merenung di dalam hidup ini. Sekalipun saya sudah tua, tapi karsa saya masih bercita-cita. Ingin saya membuat sebuah lembaga pendidikan yang bisa memadukan. Ini mudah-mudahan mereka tersentuh hatinya yang mendengarkan omongan saya ini, mendekat dengan saya, mari bersama dengan saya. Sudah ada di dalam ide saya ini, karso, keinginan, cita-cita. Memadukan nilai-nilai ilahiyat dalam sistem pendidikan dengan nilai-nilai humanity. Tidak seperti sekarang, hanya menggabungkan kurikulum sehingga membebani anak didik. Tapi saya tidak ingin menyatukan, terjadi sinkronisasi, terjadi integrasi. Sehingga anak didik yang keluar dari lembaga pendidikan itu, satu, fisiknya prima. Yang kedua, kreatifnya tinggi. Dia tidak tergantung kepada yang lain, tapi orang lain akan tergantung kepada dia. Yang kedua, sistem sosialnya baik. Yang ketiga, etika dan moralnya memadai. Yang keempat, pengetahuannya luas. Yang kelima, pergaulannya bisa menerima keberadaan keheterogenisitasan, keanekaragaman bangsa, bahasa, agama, sistem sosial, dan seterusnya. Ini bisa digodok. Harus dipersiapkan dengan benar. Saya tantang bagi mereka yang sekarang mungkin punya materi berlebihan, miliaran bahkan triliunan, daripada Anda mendaftarkan hanya untuk jadi anggota DPR dengan menyogok miliaran, Anda dikirim kepada jurang jahanam. Saya beritahu, Anda sudah dinanti oleh jahanam. Tahu jahanam? Itu tempat tinggal pilihan Anda yang berbuat seperti itu dan di situ. Harta yang Anda dapat itu tidak sebanding dengan siksa yang akan Anda dapat. Sadarlah wahai saudara. Mari mendekat. Kita buktikan dalam sisa usia ini, seperti saya yang sudah kepala 7, dan mungkin Anda masih muda. Bukan untuk saya, tapi untuk bangsa, untuk generasi yang akan datang. Banyak di sekitar kita itu memerlukan uluran tangan kita. Saya tidak bisa berbuat, kecuali saya menyampaikan pengetahuan. Dan saya bisa membuktikan, insya Allah, tentang hal itu, selama Anda mendekat. Saya tantang, daripada untuk memberikan makan siang yang triliunan kayak demikian, itu tidak produktif, itu konsumtif. Dan itu menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang kiri, peminta-minta. Bangsa yang rendah, bangsa yang tidak kreatif. Pemimpin yang memilih seperti itu pemimpin yang tidak bertanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Anda akan ditanya. Anda hanya ingin pujian, tapi tidak terasa Anda telah memasukkan sebuah generasi kepada jurang kehancuran di masa depan. Saya ingatkan lewat video ini. Nah, pada orang-orang yang kreatif, pada orang-orang yang berkarya inilah, maka akan terjadi hasil dari kreativitasnya itu. Itu yang namanya katanya takdir. Kalau Anda kreatif, takdirnya pasti menjadi seorang yang produktif.
Kalau Anda tidak kreatif, takdirnya pasti menjadi orang yang sulit di dalam hidup. Itu takdir. Diberikan oleh Allah itu kepada takdir untuk Anda pilih. Kalau Anda berbuat baik di dalam hidup ini, insya Allah akan menanam kebaikan itu. Sekalipun kebaikan itu mungkin ditolak oleh manusia, tapi pada suatu waktu Anda akan memanennya tanpa Anda sadari. Barang siapa berbuat keburukan, maka Anda akan memanennya keburukan itu. Hanya tinggal tunggu waktu matangnya buah keburukan itu. Itu yang namanya takdir. Mungkin orang lain mengatakannya karma, hukum karma. Sama, barang siapa beramal soleh, mengiman beramal soleh kata Allah, maka tidak ada rasa takut, sedih. Sesungguhnya surga seisinya sedang menanti kedatangannya. Itu namanya karma. Itu namanya takdir. Barang siapa berbuat kemungkaran dan dia tidak cepat memperbaiki dirinya untuk memohon maghfirahnya Allah, maka sungguh dia tidak disadarin dia sedang menanam takdir untuk hidup keabadian di dalam siksa derita alam neraka. Takdir, karma. Itulah sejatining urip. Pilihan pada Anda. Apakah Anda ingin memilih takdir yang baik di akhir hidup Anda, di akhir hayat Anda, dan di akhirat nanti? Atau Anda akan memilih takdir hidup menderita di masa tua dan menderita di masa yang akan datang? Takdir sudah diberikan oleh Allah dan Anda tinggal menulisnya. Jangan disalahkan pencipta. Rob Anda, ilah Anda, semua berpulang pada diri kita. Itu namanya sejatining urip. Hidup yang sesungguhnya itu seperti itu. Nah, kalau semua ini raga sudah akui itu adalah keberadaan ilahi. Sukma Anda akui dan diresapi kenikmatan, itu adalah datangnya ilahi. Ciptaan ilahi. Karsa Anda punyai. Kreativitas, itu adalah informasi ilahi. Karya Anda lakukan, itu adalah kekuatan ilahi. Maka takdir Allah dan takdir itu adalah ketetapan ilahi. Insya Allah takdir yang baik, yang dengan itulah, dengan takdir yang baik akan terjadi penyatuan diri antara Khalik, pencipta, dan makhluk atau hamba itu. Sudah tidak ada berjarak. Ini yang selalu diinformasikan di dalam wahyu. Sungguhnya aku, pencipta diri kamu, dan aku tahu apa yang dibisikkan oleh hatimu. Karena sesungguhnya aku lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Aku pencipta kamu. Dan aku selalu bersama kamu. Maka terjadilah penyatuan. Hadirnya kita tidak akan melihat wujud diri kita. Tapi yang wujud adalah pencipta kita. Hidupnya kita tidak akan merasakan kehebatan kita. Namun kita akan bisa memaknai inilah penyatuan zat yang maha hidup dengan kita. Mudah-mudahan ini dapat mengisi sisa usia Anda, dapat memperbaiki pola pikir Anda, dapat memberi harapan hidup Anda,
dapat memperkaya pengetahuan Anda. Mari, senyampang masih dikasih kenikmatan rasa jasmani dan rasa rohani, kembali kita menikmati secangkir kopi sambil kita melihat alam sekitar sebagai sebuah kornia penyatuan antara makhluk dan Khalik. Sampai jumpa bersama saya dari Bima Sakti. Bagi mereka yang ingin berjumpa, silahkan mendekat. Tantangan saya tetap saya sampaikan kepada Anda. Akan saya wujudkan. Dan Anda tidak akan dirugikan apa-apa dunia akhirat Anda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.